itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan
kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Shalom sahabat Morning Grace, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita ada dalam saat teduh sejenak dan mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih banyak Tuhan untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara yang terkasih, pada saat ini firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Yakobus 5 ayat 7 dan 11. Yang berkata, ayat 7, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi." Ayatnya yang ke-11, "Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini, dari renungan ini saya mengambil tema mengandalkan Tuhan dalam kecemasan, penderitaan, dan putus asa. Ayat ini menekankan tentang kesabaran dalam penderitaan dan pengharapan akan Tuhan di tengah situasi yang sangat sulit. Saudara-saudara yang terkasih, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa cemas, menderita, atau bahkan ada sampai pada titik putus asa? Tentu tidak ya. Dalam setiap hari, dalam keseharian kita, hal-hal ini bisa datang begitu saja tanpa diundang. Mungkin bagi seorang pelajar atau mahasiswa, kecemasan, putus asa, rasa takut bisa datang dari tugas yang sangat menumpuk, nilai yang mungkin tidak memuaskan, atau bingung soal masa depan. Mungkin bagi pekerja atau orang tua, bisa datang dari tekanan dari urusan ekonomi keluarga, pekerjaan yang sangat berat, atau kondisi kesehatan yang terus menurun. Dan mungkin bagi lansia, ada rasa sepi dan beban masa lalu yang ikut menekan batin. Dan setiap kita dalam musim hidup yang berbeda, pasti akan selalu menghadapi titik-titik di mana kita rapuh, di mana kita merasa tidak sanggup, bahkan merasa tidak bisa untuk menjalani kehidupan ini lagi. Dan itu adalah realitas hidup yang kita alami saat ini. Dalam bacaan kita saat ini, Yakobus menulis kepada jemaat yang saat itu sedang mengalami penderitaan dan mulai goyah dalam iman mereka. Dan ia berkata, "Karena itu bersabarlah saudara-saudara sampai kepada kedatangan Tuhan." Ayatnya yang ke-7.
Dan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ayatnya yang ke-11. Saudara yang terkasih, di sini Yakobus mengajak mereka dan juga kita hari ini untuk bersabar, bertekun, dan tetap percaya. Karena Tuhan tahu bahwa penderitaan kita dan Ia tidak tinggal diam. Saudara yang terkasih, contohnya yang digunakan Yakobus yaitu sangat sederhana tapi sangat mengena, yaitu seperti petani yang sabar menantikan hasil panen. Kita pun di sini diminta untuk bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Ia juga mengangkat contoh Ayub, seorang yang kehilangan segalanya, tapi tetap bersandar kepada Tuhan. Dan akhirnya, Ayub melihat bagaimana kasih setia Tuhan menyatakan pemulihan yang sungguh luar biasa. Dari bacaan kita saat ini, refleksinya, bagaimana kita dapat merespon setiap penderitaan yang kita hadapi saat ini? Ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, kita bisa saja lari ke hal-hal yang negatif. Kita bisa mengeluh, kita bisa menyalahkan orang lain, kita bisa menyalahkan Tuhan, atau bahkan mencari pelarian dalam hal yang merusak diri kita sendiri. Mabuk-mabukan, penuh dengan kemarahan dan kekerasan. Atau pilihan yang kedua, kita bertahan secara manusiawi, yaitu kita tetap mencoba untuk kuat, tapi mengandalkan diri kita sendiri. Dan pilihan yang ketiga, yaitu datang kepada Tuhan. Kita bisa berserah, kita bisa berdoa, kita bisa bekerja tetap hidup dalam iman, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaan saat ini yaitu, di titik mana kita berada? Pilihan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Apakah kita sibuk mencari solusi, tapi lupa kepada sumber solusi itu? Atau apakah kita terus berlari, tapi bukan kepada Tuhan? Saudara yang terkasih, penderitaan tidak akan bertahan selamanya. Kecemasan tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Putus asa bukan akhir dari cerita kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu penuh belas kasihan dan murah hati. Ayat yang ke-11. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita tidak sedang menunggu dalam kekosongan, tapi kita sedang menunggu dalam pengharapan. Tuhan yang sama yang akan menolong Ayub, yang akan memulihkan umatnya, adalah Tuhan yang sama yang berjalan bersama kita hari ini. Kuncinya adalah percaya Tuhan pasti peduli. Kiranya renungan saat ini menjadi kekuatan baru bagi kita semua. Dan tetap semangat, tetap berharap, dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Menutup renungan kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami diingatkan lagi Tuhan bahwa ketika kami mengalami putus asa, ketika kita mengalami tidak sanggup dalam menjalani hidup ini, ingat bahwa berlari kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak atas setiap kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku.